semuanya, selamat malam. Perkenalkan terlebih dahulu nama aku Suci Atmarani sebagai moderator pada acara diskusi malam kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Seperti biasa di Temu Sejarah yang pada malam kali ini udah ke 89 kali. Bentar lagi ke 100, bentar lagi anniversary itu ya. Dan malam hari ini kita hadir lagi nih di ruangan ini untuk kembali sharing ya, sharing pengalaman, pengetahuan, dan seperti biasa di Temu Sejarah ini kita akan selalu bisa merawat ingatan begitu ya. Dan pada malam hari ini seneng banget, seru banget karena pembahasannya adalah mengenai wilayah, salah satu wilayah di Indonesia yaitu di Jawa Timur, teman-teman yang tinggal di Jawa Timur, kemudian pengen ke Jawa Timur, pernah ke Jawa Timur, nanti kita bisa berbagi cerita ya mengenai hal itu. Dan malam hari ini kita akan menelusuri banyak sekali jejak panjang ya di Jawa Timur ini yang banyak banget menyimpan peninggalan sejarah dan begitupun dengan memori kolektifnya yang terus hidup di masyarakatnya sampai hari ini gitu. Dan itu pula yang apa ya, yang menjadi semangat gitu di dalam buku yang akan kita bahas pada malam hari ini teman-teman, yaitu judulnya Napak Tilas Peradaban Sejarah Lokal di Jawa Timur. Dan malam hari ini kita udah bersama dengan perwakilan dari kontributor ataupun penulis dari buku ini, yaitu ada Mas Iwana Galih Nugraha Tama. Aku panggil Mas Galih aja ya. Dan juga ada Mas Setya Yoga Pratama. Begitu. Dan di dalam buku ini teman-teman, itu ternyata adalah kumpulan 30 kumpulan tulisan dari 32 kontributor yang memang latar belakangnya tuh berbeda-beda gitu, kayak sangat eh, komplit gitu ya, mulai dari akademisi, kemudian juga peneliti independen, kemudian juga pendidik hingga pemerhati budaya. Jadi memang buku ini tuh menarik sekali ya. Dan di dalamnya juga ada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat di Jawa Timur nih, mulai dari sosialnya, budayanya, kemudian juga ekonomi sampai kepada militernya gitu. Dan sebelum ke sana, aku mau menyapa dulu nih kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Halo Mas Galih dan juga Mas Yoga nih, apa kabar? Baik, Kak Suci. Ya, oke. Hai Kak Suci. Oke, aku manggilnya Mas Galih dan Mas Yoga aja ya. Siap. Oke. Oke, dan sebelum kita diskusi lebih jauh, buat teman-teman juga ya yang sudah hadir pada malam hari ini, kita simak pertemuan kita pada malam hari ini karena nanti akan ada sesi diskusi, sesi tanya jawab ya, seru banget. Dan aku mau memperkenalkan dulu nih dua penulis kita pada malam hari ini, mulai dari Mas Yuwana Galih Nugraha Tama. Nah, Mas Galih ini ternyata memang memiliki kiprah yang sangat kuat ya dalam penulisan sejarah. Mas Gali ini adalah seorang pembuat konten edukasi sekaligus pengelola komunitas literasi budaya. Kemudian juga seorang penulis dan juga editor konten yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan materi pembelajaran, kemudian juga riset sejarah serta penyajian informasi budaya melalui berbagai platform. Dan juga Mas Gali ini latar belakang pendidikannya S1 sejarah ya, Universitas 11 Maret. Terus pengalamannya sebagai editor, sebagai fasilitator proyek literasi dan juga konsultan edukasi memperkaya sudut pandangnya nih mengenai bagaimana sih sejarah gitu ya bisa dibawa lebih dekat kepada masyarakat, kepada kita, tidak hanya sebagai catatan masa lalu, tapi juga sebagai bahan refleksi gitu dan juga pengetahuan kita pada hari ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada Mas Setya Yoga Pratama. Nah, Mas Yoga ini juga adalah seorang pendidik muda ya, yang kiprahnya dalam dunia sejarah itu
juga sangat patut untuk diapresiasi teman-teman. Mas Yoga ini seorang guru sejarah, kemudian juga aktif mengembangkan pembelajaran sejarah yang relevan gitu dengan kebutuhan di generasi kita pada hari ini. Dan Mas Yoga ini juga telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas 11 Maret gitu, program ilmu prodi studi ilmu sejarah. Dan dalam karya ilmiahnya juga Mas Yoga ini tuh banyak menyoroti isu-isu kontemporer ya dalam pendidikan sejarah. Kemudian saat ini Mas Yoga mengajar ya di MA Al Mujadidiyah Kota Madiun, betul? Nah, di sana juga ia menerapkan pendekatan pembelajaran sejarah gitu, yang mendorong siswanya itu nggak hanya menghafal tentunya, tapi juga memahami konteks dan juga mengembangkan penelaran historisnya seperti itu. Nah, menarik sekali dua narasumber kita pada malam hari, teman-teman ya. Oke, aku mau mulai dari Mas Yoga dan juga Mas Gali, mau siapa dulu nih, boleh ya? Eh, menceritakan gitu, memperkenalkan tulisan yang ditulis oleh Mas Yoga dan Mas Gali di dalam buku ini tuh tentang apa sih gitu. Boleh dong di-spill ke kita semua gitu loh. Boleh siapa dulu? Mas Yoga, Mas Gali, boleh. Mas Galih dulu aja. Mas Gali dulu aja. Oke, Boleh oke, Mas Gali. siap. Oke, baik. Terima kasih Tentang Kak apa Suci nih atas kesempatan. tulisannya? Ya. Iya. Oke, kalau tulisan saya secara sekilas itu temanya itu masih terkait Ngawi. Jadi tulisan saya itu terkait komunitas elit masyarakat Eropa namanya Societet Ngawi. Jadi dulu di Ngawi itu ternyata memang ada perkumpulan untuk societetnya sendiri dan letaknya itu dekat di di sisi Sungai Bengawan Solo kayak gitu Kak. Cuma mungkin keberadaannya sudah tidak ada kayak gitu. Kalau secara sekilas seperti itu dulu Kak. Oke, tentang Ngawi ya. Nah, kalau misalnya Mas Yoga nih, tulisannya tentang apa nih Mas? Oke, baik. Kalau untuk tulisan saya, eh, sebenarnya ini saya menemukan pun juga kayak menemukan sebuah hidden gem gitu. Jadi ketika saya nyari-nyari eh, sumber gitu, kemudian eh, yang terutama ya tentang Magetan gitu, karena saya sebagai orang Magetan dan saya sejujurnya untuk mengetahui sejarah tentang tempat tinggal saya pun masih kurang gitu. Nah, akhirnya eh, yang saya temukan ini adalah tentang organisasi pergerakan berbasis lokal yang pernah eksis di Magetan yang namanya itu Mardi Purno. Eksis dari tahun 1912 sampai 1938. Jadi tentang kiprah dari organisasi Mardi Purno ini, kenapa dia berdiri, kemudian apa saja bidang pergerakannya dan eh, apakah dia juga memiliki pengaruh dalam eh, konstelasi apa masa pergerakan nasional seperti itu, Kak. Oke, ini menarik banget sih. Jadi Mas Gali ini menceritakan tentang Ngawi gitu ya, dan lebih ke meng-highlight bagaimana society di level elitnya begitu. Dan adapun Mas Yoga ini membahas mengenai Kota Magetan, mengenai organisasi yang berbasis gerakan gitu ya. Nah, aku mau tahu, maksudnya dari dua hal ini tuh ada kayak kesinambungan gak sih? Yang satu ngomongin tentang elitnya, yang satu ngomongin tentang berbasis gerakan mungkin di bawahnya gitu ya. Oke, jadi kalau untuk di Ngawi itu sendiri kan memang sama seperti kota lainnya kan memang untuk kelompok elitnya memang untuk yang strata paling atas kan memang masyarakat Eropa ya dan memang mereka juga punya perkumpulan sendiri. Jadi punya klub elit namanya Societet. Jadi memang di setiap kota itu memang ada perkumpulannya sendiri dan bahkan ada bangunannya walaupun memang tidak semua kota juga punya bangunannya sendiri. Jadi kadang menginduk bangunan yang lainnya seperti itu Kak. Kalau untuk di Ngawi sendiri karena memang salah satu mungkin tidak termasuk kota yang besar ya seperti Madiun. Kalau Madiun sendiri nantinya juga
punya associated, bahkan punya dua associated sendiri. Karena memang untuk istilahnya memberikan fasilitas kepada masyarakat Eropa ya. Kalau di sini mungkin mereka bosan ya tidak ada hiburan, jadi mungkin dengan adanya perkumpulan itu juga mewadai mereka untuk mencari hiburan, mungkin diskusi atau bahkan mungkin bisa istilahnya apa ya, membuka badan amal untuk bisa membantu sekitar kayak gitu. Oh, oke. Nah, tetapi memang di dalam buku ini tuh kan ada 30 tulisan tuh ya. Nah, apakah Iya memang betul. di dalam 30 tulisan itu tuh masing-masing penulis itu menceritakan salah satu kota gitu di Jawa Timur? Oke, kalau untuk jadi ini saya sedikit baca juga ya. Jadi ini tiap bab itu punya temanya masing-masing. Jadi Hmm. di bab pertama itu ada tulisannya Mbak Wiratno juga, salah satu pengajar itu membahas tentang perkembangan masyarakat Kediri di era kolonial. Kemudian ada juga tulisan teman saya, yaitu Mas Devan Firmansyah, itu yang bekerja di Museum Minhan Jombang itu. Beliau juga menulis tentang toponim sebagai pengantar kajian, kajian sejarah lokal seperti itu. Hmm. Kemudian ada tulisannya Mas Yeremia juga di sini. Halo Mas Yeremia. Jadi beliau ini juga menulis terkait era klasik mengenai Kerajaan Jenggala juga. Kemudian di bab berikutnya termasuk tulisannya Mas Yuga itu terkait pergerakan nasional di Magetan, adanya perkumpulan Madipurno, kemudian di era eh, perang kemerdekaan itu juga ada tema terkait misalkan pertempuran di Kediri seperti itu Kak. Jadi temanya tidak hanya membahas terkait masa klasik, tapi juga membahas terkait era kolonial sampai dengan era pergerakan nasional, bahkan sudah masuk ke era revolusi kemerdekaan. Tergantung dari sudut pandang mereka mengangkat, misalkan dari segi pendidikan ataupun mungkin dari segi yang lainnya seperti itu, Kak. Oke, menarik ya. Jadi memang aspek di dalam bukunya tuh sebanyak itu ya, sebanyak itu. Dan eh kalau boleh tahu nih, Mas Gali sama Mas Yoga apa sih yang membuat apa ya, yang membuat jadi resah gitu. Dan kayaknya penting nih untuk membicarakan yang tadi kan Mas Gali membahas mengenai Ngawi dan juga society elitnya di sana gitu kan. Terus Mas Yoga juga mengenai Magetan. Nah, apa ya yang menjadi satu keresahan gitu, Mas Yoga sama Mas Galih untuk kemudian berkontribusi dalam penulisan mengenai sejarah lokal di Jawa Timur ini yang banyak banget gitu aspeknya. Oke. Oke, Mas juga dulu monggo. Oh, boleh Mas Yoga dulu Oke, nih. oke, baik. Kalau dari keresahan saya pribadi, eh, tentu saya sebagai eh, orang Magetan dan eh, lahir di Magetan, besar di Magetan. Namun eh, secara pribadi saya tidak banyak mengetahui tentang Magetan itu seperti apa sejarahnya. Hanya saya mengetahui ya sekilas saja, mungkin seperti tokoh-tokoh yang terkenal kayak Raden Suryo yang kemudian menjadi gubernur pertama Jawa Timur, kemudian hanya seperti Soco, kemudian beberapa tempat saja. Nah, dari situ pun ya saya ingin lebih tahu tentang tempat saya kayak gitu, daerah saya sehingga ya kalau semisal saya ditanya pun ketika saya menjawab sebagai orang Magetan pun ya saya punya pride gitu. Ah, iya 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 iya. Gak hanya mengaku-ngaku sebagai orang Madiun tapi juga memang benar-benar orang Magetan. Oke. Nah, memang kan Jawa Timur ini juga banyak banget ya sejarah-sejarahnya, kemudian juga bangunan-bangunan, bahkan peristiwa-peristiwa besar tuh banyak sekali gitu terjadi di sana. Nah, dalam penulisan ini ada nggak sih kayak apa ya, penelitian gitu yang dilakukan sama Mas Galih ataupun Mas Yoga, dan di dalam penelitian itu tuh ada sesuatu yang sangat memorable gitu, yang awalnya tuh nggak tahu nih, kayak misalnya Mas Yoga tadi kan pengen lebih mengetahui lagi sebagai orang sana gitu kan, menjadi satu pride. Nah, ketika perjalanan menuliskan ini dalam penelitiannya tuh seperti apa, dan apakah ada hal-hal yang sangat memorable gitu secara emosional?
eh, kalau saya, ya pada akhirnya saya tahu ternyata kalau eh, di Magetan sendiri itu pun juga pernah ada basis pergerakan di sana. Sehingga ketika nantinya kita berbicara tentang sejarah pergerakan nasional, eh, ternyata Magetan pun juga punya gitu. Mereka juga punya pergerakan sendiri meskipun mungkin dengan jalan yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, tidak dengan secara radikal ataupun secara melawan dengan penuh kritik dan lain sebagainya. Karena saya ternyata melihat Mardi Purno sendiri bergerak dengan apa ya, cara yang lebih kooperatif. Tentunya mereka punya alasan yang tersendiri kenapa dia memilih jalan kooperatif. Namun kembali lagi hal yang menjadi memorable bagi saya kan pada akhirnya ya, oh, Magetan pun juga memiliki kiprah gitu di dalam era-era pergerakan gitu. Dan pada akhirnya dari situ saya juga tahu semangat pergerakan pun juga tidak hanya berpusat ataupun sampai di kota-kota besar saja, entah itu Madiun, Surabaya, Malang, namun juga ke daerah-daerah yang mungkin bagi kita hanya daerah biasa gitu, ataupun seperti kota satelit lah. Namun eh, pada akhirnya ya, mereka juga mendapatkan pengaruh dari adanya semangat pergerakan nasional. Oke. Nah, kalau Mas eh, Galih nih, gimana? Apakah di dalam proses kreatif penulisan di buku ini tuh ada nggak sih hal yang memorable gitu sebagai sebagai penulisnya gitu? Oke, jadi tema societed ini mungkin bagi saya kalau mungkin kuliah di sejarah memang sudah kenal ya beberapa kadang. Ini ada teman saya Mas Ibnu juga memang pemerhati sejarah kolonial. Jadi untuk di Ngawi sendiri orang-orang mungkin lebih mengenal keberadaan bentengnya saja ya termasuk Perang Jawa juga karena memang Perang Jawa juga berkecamuk di Ngawi dan karena alasan itu juga eh, dari Perang Jawa itu kemudian mendirikan benteng yang namanya Benteng Van den Bosch atau masyarakat lokal menyebutnya Benteng Bendem semacam itu dan ternyata ketika dulu pas ada walking tour di Ngawi itu dan dijelaskan oleh teman saya Mas Diki itu ternyata memang di bagian sebelah timur ya setahu saya sebelah sebelah timur atau sebelah utaranya benteng ini ternyata dulu pernah berdiri bangunan pendukungnya yang namanya Societed dan ternyata bangunan ini memang digunakan sebagai tempat perkumpulan masyarakat Eropa untuk istilahnya ya hanya untuk bersantai kemudian melepas penat kayak gitu. Dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut, dicari lebih lanjut ternyata oh ternyata masyarakat Eropa di sini ternyata tidak hanya mungkin ya ikut perang kemudian ya hanya menikmati hal-hal yang lainnya ternyata mereka juga punya wadah sendiri mereka juga sama seperti manusia pada umumnya juga butuh ketenangan walaupun memang ya mungkin ada masalah ketika mungkin ya ini kalau mau memungut pajak orang lain juga ini ya ada hal yang lainnya kayak gitu Kak jadi kalau itu juga mungkin juga sebagai pengantar bahwa di Ngawi juga punya sejarah lokal yang mungkin tidak kalah dengan tempat lainnya juga. Mungkin juga sebagai penyegaran biar mungkin Ngawi juga tidak membahas terkait benteng saja. Karena ada memang beberapa objek yang mungkin menarik untuk diangkat. Semisal ada pabrik gula di Ngawi, ada di Geneng, kemudian untuk pergerakan nasional sendiri juga ternyata ada tokoh namanya salah satu tokoh juga pergerakan nasional yang sudah punya rumah sendiri kayak gitu. Kemudian ada juga perkebunan teh yang di Jamus namanya perkebunan teh Jamus juga itu juga ada. Jadi ada banyak sekali tema-tema terkait sejarah lokal yang mungkin luput dari orang Ngawi sendiri. Mungkin kalau sekarang Ngawi itu dikenalnya ya semacam apa ya? Kenalnya Denny Caknan, kemudian almarhum Didi Kempot itu ternyata juga memang orang Ngawi. Banyak orang yang mungkin tidak tahu, mungkin orang-orang mengenalnya dari Solo karena beliau sendiri juga memang asalnya dari Kendal Ngawi seperti itu Kak. Jadi mungkin juga salah satu pemantik semangat teman-teman juga yang ada di Ngawi untuk bisa mengembangkan sejarah lokal yang istilahnya juga apa ya bisa mewadai sebagian besar masyarakat ataupun untuk di dunia pendidikan itu bisa sebagai media pembelajaran sejarah lokal juga seperti itu Kak. Oke, berarti memang sangat pada akhirnya tuh jadi sangat reflektif ya dan ada banyak sisi yang pada akhirnya terkuak gitu. Kayak nggak cuman Iya.
sisi yang selama ini secara umum kita ketahui, tapi di balik-baliknya juga kayak ada banyak hal yang itu tuh justru kadang kalau misalnya kita pikirin atau misalnya kita baca dari buku-buku sejarah yang umum, itu tuh nggak terpikirkan gitu kan ya. Nah, oke, untuk menggali lagi lebih dalam nih tentang buku ini, aku mau mempersilahkan kepada teman-teman semua di sini yang mau bertanya nih ya. Kita buka sesi tanya jawab, teman-teman. Kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan, silakan boleh untuk raise hand ya, karena dari tadi kita sudah mendengarkan nih bagaimana Mas Yoga dan juga Mas Galih ini menceritakan tentang tulisannya, begitu kan, mengenai Jawa Timur dan memang banyak sekali hal-hal yang reflektif dan hal-hal yang baru kita ketahui gitu. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang mau bertanya atau misalnya menambahkan gitu, kita sharing pengalaman, sharing pengetahuan boleh banget nih. Halo Aku malam. ada, boleh? Iya, maaf ini nggak ketemu kolom raise hand ya. Boleh langsung. Oh, boleh, 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 Mas Sabi, boleh, Sebenarnya boleh sekali. cuma mau nanya dulu, nggak ada slide atau visual yang bisa di share, bukan di share yang ditampilkan. Memang saya Oh, pikir ada tadi ada baru pembukaan. ada. Lebih ke pembukaan dulu kan. Oh, ini masih pembukaan. Oke, kalau gitu saya cuma mau nanya tadi tertarik mengenai societed ya. Itu tuh Mas, societed di Ngawi itu atau secara umum sifatnya keanggotaan apa terbuka ya? Soalnya kan Oke. kalau saya dengan pemahaman saya yang sedikit ini saya taunya memang kalau kayak Societas Harmoni di Batavia itu keanggotaan ya sifatnya. Ada tapi beberapa societas lain kayaknya itu terbuka. Ada yang keanggotaan, dia harus bayar biaya tahunan. Ada yang memang misalnya dia tamunya tuan Pranger Planters atau Soiker Planters, dia datang mau bersantai, mau minum-minum, mau main biliar, mau dansa, mungkin bisa gitu on the spot. Nah, cuman kan kalau tadi saya tanggap kalau di Ngawi sepertinya harus sifatnya keanggotaan ya. Saya khawatirnya kita apa ya? Ketukar atau terjebak istilah society. Society itu terjemahkan menjadi society. Nah, Betul, secara harfiah society. Tapi kan setahu saya di kebudayaan kolonial ini, societate itu bangunan fisik yang seperti mungkin country club ya. Kalau sekarang jadi bangunan fisik yang ya perkumpulan tapi bisa juga terbuka untuk non anggota. Tapi memang yang saya tahu rata-rata di kota-kota kolonial hanya untuk orang Eropa kan, gitu. Nah, seperti kalau di sana seperti apa? Pada catatan sifat harus keanggotaan apa tidak? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini boleh saya tampilkan slide-nya ya. boleh, boleh, Mas sekali. Oke, siap, siap. Monggo Mas, ditunggu malah. Oke, siap. Ditunggu-tunggu. Oke, siap. Oke, ini sudah jelas apa belum ya? Belum kebuka, Mas, masih loading gitu. Nah, Oke, ini siap. udah. Oke, ini saya. Oke. Oh iya, maaf, Pak. Ini kontrolnya mana sih? Iya. Oke, jadi ini gambaran dari Societet Ngawi. Oh iya, ini cover fotonya ini jadi ini penggambaran ketika masyarakat Eropa yang di Ngawi ini sedang bersantai, mereka sedang meminum bir, kemudian duduk di depan kayak gitu. Kemudian selanjutnya, oke, jadi ini pengantar saja. Jadi bahwa ini jadi dulu itu masyarakat Eropa ketika mereka bosan, jadi mereka ingin mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang namanya pelesiran ataupun pelesir ya dalam bahasa Belandanya. Dan kemudian salah satu bentuk kegiatan pelesiran itu ada yang dilakukan di ruangan terbuka, semisal mereka ada yang mendaki gunung, kemudian bertamasya, mereka
punya villa sendiri, atau mungkin kalau yang di dalam gedung mereka biasanya menonton film ataupun bioskop, kemudian mereka membuat semacam drama pementasan, kemudian salah satu lagi sampai akhirnya pada suatu titik di mana mereka mungkin punya semacam perkumpulan juga yang sama seperti di Eropa. Jadi mereka membuat perkumpulan di dalam gedung namanya societed seperti itu. Jadi secara singkatnya societed ini perkumpulan lebih kepada perkumpulan. Cuma untuk ke, di wilayah Hindia Belanda itu lebih kepada perkumpulan elit masyarakat Eropa, dan tentunya fungsinya sebagai pusat hiburan, dan bahkan di sisi lain ternyata societed ini ataupun perkumpulan ini juga digunakan sebagai wadah untuk kegiatan sosial ataupun pendidikan karena memang ada diskusinya sendiri atau diskusi ilmiah. Nah, ini di sebelah kanan layar saya ini adalah gambaran terkait pementasan teater di Society di Pasuruan, Jawa Timur seperti itu. Sekarang gedungnya sudah jadi Society Harmony ya setahu saya itu. Oke, berikutnya nah ini gambaran awal mulanya. Jadi dahulunya itu terdapat dua society. Yang pertama khusus untuk golongan militer, yang di kiri layar saya ini adalah Society Militer Concordia yang ada di Weltevreden seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini adalah Societet Harmony juga di Weltevreden. Kadang dua Societet ini kalau yang di Batavia ini memang satu komplek, tapi ternyata di tempat lain itu sudah dipisah. Seperti contohnya nanti di Madiun seperti itu. Kalau untuk sipil, tentunya untuk Societet sipil fasilitasnya lebih lengkap bila dibandingkan dengan militer. Biasanya bahkan ditambahkan semacam ada bar sendiri, kemudian jadi permainan biliar itu juga sudah mulai dikenalkan karena ada ungkapan juga di beberapa daerah. Setahu saya di Kebumen itu juga ada yang namanya kamar bola. Kemudian kalau di Ngawi sendiri, society-nya itu memang terdapat beberapa. Kalau di Karesidenan Madiun ini terdapat 5 wilayah. Yang pertama tentunya di wilayah Madiun itu terdapat dua societet ataupun perkumpulan namanya Societet Konstantia, dan satunya lagi yaitu Societet Harmoni. Societet Harmoni ini letaknya sekarang berada di depan, jadi di depan stasiun Madiun yang sekarang. Kemudian di Societet Konstantia ini mungkin teman-teman kemarin yang ikut walking tour yang di Madiun ini letaknya memang mungkin di sebelah utaranya gedung Bakorwil ataupun kantor residennya Madiun. Nah, ini contoh di mana dua societet ini tergambar di peta kota Madiun tahun 1917. Seperti itu. Kemudian kalau di kota Kabupaten Ponorogo, yang sebelumnya terdapat 3 wilayah, kemudian disatukan, ternyata memang saat ini belum ada catatan terkait keberadaan perkumpulan ini. Kemudian di Ngawi, terdapat satu perkumpulan namanya Societet Harmoni. Kemudian di Pacitan itu ternyata juga ada namanya Societet Pacitan, tapi kemarin saya cek itu lebih kepada hanya namanya saja. Kalau untuk bentuk fisik gedungnya itu memang tidak ada jejaknya. Kemudian yang terakhir untuk di Magetan sendiri itu ternyata juga ada society, tapi letaknya itu di pabrik gula Purwodadi yang letaknya mungkin di wilayah Mauspati itu atau di dekat Purwodadi, karena memang dahulunya atau memang sampai sekarang memang itu wilayah tersebut memang sebagai penghasil gula seperti itu. Kemudian berikutnya, kemudian untuk tata kota Ngawi sama seperti tata kota di Jawa pada umumnya itu memang mengadopsi seperti ini gayanya. Yang pertama, kemudian alun-alun sendiri itu memang dipusatkan sebagai pemerintahan pribumi di mana terdapat pendopo ataupun kantor bupati. Kemudian untuk penanda pusat pemerintahan kolonial biasanya terdapat gedung residen yang berada di ibu kota karesidenan. Kalau di Ngawi tentunya di Madiun. Kemudian asisten residen biasanya di setiap kota karesidenan itu pasti sudah ada karena sebagai pusat pemerintahan kolonial. Kemudian untuk letak dari bentengnya sendiri memang berada di persimpangan dua sungai, yaitu dua sungai Bengawan Solo yang berasal dari Wonogiri melewati Solo, kemudian yang satu lagi Bengawan Solo yang berasal dari Madiun sendiri. Dan tentunya dasar pembentukan benteng ini ya memang karena sebagai bentuk pertahanan pasca Perang Jawa. Dan kemudian letak dari pemukiman ini tentunya
berdasarkan ras ataupun strata masyarakat di mana masyarakat Eropa tentunya berada di bagian paling atas, kemudian golongan yang kedua itu masyarakat Timur Asing, semisal masyarakat Tionghoa ataupun Arab, kemudian yang terakhir tentunya masyarakat pribumi. Nah, kemudian, di mana kira-kira letak dari Societed ataupun bangunan fisik Societed Ngawi? Ternyata ini peta tahun 1872, jadi ternyata keberadaan bangunan ini sudah ada sejak tahun 1872, tapi untuk secara resmi, catatan resminya itu baru terdapat pada Almanak tahun 1880, atau bahkan 1 tahun setelahnya, itu ternyata baru ada pengurusnya sebanyak 5 anggota, di mana salah satu presidennya itu bernama Michel C. Seperti itu. Kemudian ragam bentuk kegiatannya tentunya sama seperti society pada umumnya di Hindia Belanda. Itu kegiatannya berupa kalau olahraga mungkin itu bermain tenis karena memang ada lapangan tenisnya juga. Kemudian berdansa, kemudian mengadakan diskusi ilmiah ataupun kadang juga mengadakan semacam malam amal kayak gitu. Nah, salah satu pendanaannya ternyata itu berasal dari yang namanya lotre ataupun di era Orde Baru itu namanya porkas seperti itu ya, semacam nomor lah kayak gitu. Tentunya sifat keanggotaan dari Societed kalau untuk masyarakat Eropa yang memang hanya eksklusif untuk masyarakat Eropa saja, tapi di beberapa waktu kemudian itu juga terdapat perkumpulan-perkumpulan sendiri, misalkan di masyarakat Tionghoa juga ada semacam Societed sendiri ataupun sebutannya itu SOOS atau SOS. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari anggota Society Ngawi. Kalau yang di sebelah kiri ini, jadi bangunannya itu memang letaknya sesuai di peta lama tahun 1872. Ini foto yang mungkin saya cek kemarin itu tahun 1927. Ini dua orang Eropa sedang berfoto di belakang bangunan dari Society ini. Ini pemandangan dua pertemuan Sungai Bengawan Solo seperti itu. Kemudian tadi cover yang di depan, jadi mereka duduk di depan. Ini secara sekilas bangunannya seperti ini, memang ada pintunya lebar, kemudian ini ada minumannya. Dan tentunya minuman bir ini nantinya juga diadopsi oleh golongan elit priayi, yaitu bupati di Jawa, karena memang mungkin sudah bosan dengan yang namanya tua, mereka juga mulai mengganti namanya bir. Kemudian masyarakat Tionghoa juga mulai mengadopsi dan bahkan membuka usaha sendiri, ya, gitu. Nah, ini contohnya jadi, ini di setiap societed, ini salah satunya di Ngawi, jadi mereka istilahnya membuat semacam lotre, ini lotrenya ini punya hadiahnya sendiri-sendiri, jadi sampai sekarang pun juga sama ya, di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat itu kan ada jual beli nomor kayak gitu. Nah, ini contohnya, jadi ini daftar pemenangnya. Ini pemenang nomor 295, dia mendapatkan hadiah sebesar 100 gulden. Dan bahkan saya juga pernah menemukan bahwa lotre ini juga digunakan untuk pembiayaan untuk pembangunan salah satu gedung semisal untuk sekolah ataupun bahkan gereja kayak gitu. Nah, salah satu kegiatan anggota Societet Ngawi itu ternyata adalah mereka itu punya hobi bermain bola bowling. Jadi memang di tahun 1936 ini tercatat di The Indies Koran Surabaya, kelompok ini ternyata juga melakukan semacam turnamen bola bowling di mana pemenangnya itu tentunya berasal dari Madiun itu Tuan Greiner, kemudian nomor 2 itu Tuan Mayer dari Ngawi dan juga seterusnya itu yang memenangkan juga orang Ngawi seperti itu. Nah, di kesempatan yang lain ternyata memang ada semacam perkumpulan sendiri. Jadi ada semacam society baru. Ternyata di Ngawi itu juga tercatat society yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa. Jadi ada komunitas ataupun organisasi namanya Tionghoa THK itu juga ada. Ternyata perkumpulan Tionghoa ini juga tercatat di daerah Palikukun, yaitu di wilayah Ngawi juga dekat stasiun Walikukun karena di situ juga ada kampung pecinannya seperti itu. Oh ya, tadi saya menambahkan di Walikukun itu ternyata juga sebagai tempat untuk rumah pensiunannya Dr. Rajiman, salah satu tokoh pergerakan juga seperti itu.
Jadi memang di beberapa daerah memang juga didirikan semacam society, tapi bukan didirikan oleh masyarakat Eropa seperti itu. Nah, kemudian ketika memasuki era Perang Revolusi Kemerdekaan, ternyata, nah ini. Jadi ini kalau secara sekilas ini bangunan yang kecil ini memang bangunan yang merupakan bangunan fisik Society Ngawi yang masih tercatat di Citra Udara tahun 1947. Cuma setelahnya itu ketika memasuki Perang Revolusi Kemerdekaan, bangunan ini hancur ya karena memang diserang para gerilyawan dan memang tidak menyisakan bentuk fisiknya sama sekali ya. Mungkin sekarang sudah tinggal reruntuhan. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat di apa namanya Google Maps itu memang sudah tidak ada sama sekali. Jadi memang ya sisanya ya memang tidak ada sama sekali. Jadi sisanya sekarang mungkin lebih ada ceritanya seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, Mas Gali. Berarti yang society itu tuh eh, tidak hanya berdasarkan keanggotaan ya, atau justru harus berdasarkan keanggotaan gitu. Iya, kadang di beberapa tempat itu memang lebih kepada keanggotaan. Tentunya tadi sudah Mas Abi menjelaskan, ya namanya klub itu memang ya ada biaya bulanannya sendiri ya, karena memang Hmm, tidak dibiayai oleh negara ya, karena ini tentunya klub itu kan sifatnya swasta ya seperti itu. nah, iya, iya. Oke, kalau begitu, bagaimana teman-teman yang lain? Atau kita ke... Izin menanggapi sedikit Oh boleh? ya, boleh, Bukan boleh Mas menanggapi. Abi. Oke, Jadi makasih pemaparannya Mas Gili. Jadi saya memang tertarik satu bukan peminatan ya, kalau peminatan saya ikut pendidikan formal, tapi interest saya memang ke kolonial, lebih ke kolonial tadinya gitu. Dan menurut saya menilik society di tiap kota itu, terutama bangunannya menarik ya. Ini teori saya berhipotesis kalau salah satu bangunan dengan arsitektur yang paling ikonik di tiap kota-kota kolonial itu salah satunya ada Societe, selain rumah residen gitu. Mohon dikoreksi ya sama Mas Yoga dan Mas Gali atau siapapun yang saya melihatnya sejauh yang saya lihat dari foto lama atau saya belusukan kayak TV ke kota-kota yang ada, kayaknya memang kalau peninggalan kolonial, peninggalan fisik kolonial yang pernah ada komunitas Eropa itu sepertinya bangunan yang paling indah, paling ikonik, paling megah lah itu biasanya dua kalau menurut saya. Rumah residen atau societed. Mungkin societed lebih istimewa karena nggak di setiap kota ada societed gitu. Nah, mungkin sedikit sharing juga seperti analoginya kalau di Eropa sebelum abad kebangkitan atau Renaissance itu gereja itu kan gereja Katolik itu bangunan yang paling megah di kota-kota di Eropa. Nggak boleh ada yang lebih megah. Karena waktu itu kan masih istilahnya masa kegelapan, dianggap semua berfokus ke gereja. Raja-raja aja di Eropa harus dapat restu dari Paus untuk bisa naik ya. Sampai akhirnya muncul masa kebangkitan. Jadi tidak boleh ada bangunan di satu kota itu yang lebih megah dan lebih tinggi dari menara gereja. Itu yang saya tahu. Nah, Societet ini seperti juga gitu. Walaupun tidak ada peraturan, cuman wajar ya karena mereka menjajah gimana pun juga. Jadi mereka yang buat ya mereka bisa berbuat sesukanya. Jadi saya memang senang mencari foto lama untuk Societet gitu. Karena kalau rumah residen atau kantor residen, residen Woneng, residen House, rata-rata masih utuh kan, yang jadi Bakorwil sekarang ya Mas. Tapi kalau Societet kan sedihnya banyak di setiap kota udah nggak ada ya. Mungkin di eh, Pasuruan masih ada Sultan Harmoni, tapi Jakarta udah hilang. Nah, tadi juga saya mau menambahkan ya atau sedikit mengkoreksi. Mas Gali tadi sempat bilang Societet yang untuk umum, Societet sipil lah, Societet Harmoni di Jakarta itu satu kompleks dengan Societet Concordia. Tadi maksud Mas Gali gitu ya? Yang Iya, di betul. Jakarta. Iya, Nah, kalau di Jakarta memang satu komplek kayak gitu. setahu saya enggak, Mas. Agak jauh. Kalau Societet Harmoni itu di kota yang jadi halte halte sentral busway Transjakarta. Harmoni makanya jadi nama daerah itu toponiminya Harmoni. Kalau Societet Concordia, tapi mohon dikoreksi juga kalau saya salah. Tahu saya itu sekarang di wilayah Lapangan Banteng yang jadi kompleks Maramis itu gedung keuangan. Jadi agak jauh. Kayaknya kalau memang itu yang dimaksud Societet Concordia untuk militer itu di sana. Jadi agak jauh kalau harmoni di kota, di harmoni ya.
Kalau ini udah di Weltevreden dengan lapangan banteng. Terus apalagi yang saya bisa sharing mengenai Societe yang menarik itu tadi rumah bola ya Mas, betul. Itu juga saya selalu belum sempat cari lagi atau memang berbagai ada versi ya. Kalau sebutannya di tiap kota tuh sering Societe itu rumah bola ya. Rumah bola atau kamar bola. Ada yang menganggap itu karena banyak dilakukan aktivitas permainan hiburan saat itu misalnya bowling atau biliar. Tapi saya juga pernah diskusi, pernah dapat sumber kalau itu karena dari ballroom, tempat dansa. Nah, tapi itu saya belum tahu. Mungkin ini jadi bisa bahan nanti atau di buku Mas sudah ada, nanti saya jadi pengen baca. Jadi ada yang bilang seperti itu. Walaupun dua-duanya masuk akal menurut saya. Entah itu karena tempat baik bermain bola, tentu bukan bola sepak, biliar atau bowling, tapi juga memang karena ballroom. Dan juga yang menarik nih Mas, saya nggak tahu di Ngawi ada Skober nggak? Tadi kan saya lihat fotonya tuh menarik. Apa disatuin ya? Karena di antara peminat atau pecinta heritage kolonial, banyak yang masih suka bingung antara Societe dengan Skober. Skober itu gedung kesenian ya, gedung pertunjukan lah. Kalau dulu mungkin Tenton Stelling atau teater. Nah, saya menyimpulkan nih dengan sependek pengetahuan saya, Societate aja kan nggak di tiap kota ada. Nggak di setiap kota kolonial ada. Nah, Skober itu lebih sempit lagi. Jadi hanya di kota-kota besar kali yang ada ya. Bandung, Surabaya, Jakarta. Yang masih utuh sekali Jakarta dan Bandung. Jakarta jadi GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Bandung itu jadi, nah ini yang menarik. Kenapa orang suka keliru Societate sama Skober atau teater yang pertunjukan? Karena bisa juga gabung. Di Bandung itu Societate Concordia, di Braga, yang lengkung karya Albers ya kalau nggak salah direnovasi sama Albers itu dulunya Societate Concordia, kemudian dibangun tambahan karya Schumacher, Wolf Schumacher, kayak bapak arsiteknya Bandung lah, kayak Karstennya kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Semarang. Nah itu dibangun nyambung gedung Skobergnya itu jadi gedung Merdeka kalau sekarang. Kalau yang tadinya Societate Concordia itu dulunya Societate. Sekarang jadi Museum KA. Pengelolaannya juga unik. Museum KA di Braga di Bandung itu di bawah Deplu, walaupun museum di bawah Deplu. Kalau yang gedung KA, yang sekarang jadi gedung Merdeka, walaupun nyambung, itu di bawah Pemprov Jabar. Kalau di Batavia di Jakarta ya Societate udah nggak ada, sudah Harmoni, tapi Skobergnya atau gedung pertunjukannya masih ada, jadi GKJ yang di Pasar Baru, gedung kesenian. Setahu saya di Surabaya udah hancur, Societate maupun gedung keseniannya. Mas Galih, boleh tadi nggak gambarnya tadi kembali ke gambar Oke, bentar. yang Societate di Pasuruan ya apa di mana ya? Iya, yang di Pasuruan kalau yang gambar pertama itu sebentar. Jadi Societate tapi ada ada stage gitu. Apa itu gabung antara Societate dengan Skober atau itu sebenarnya memang Skober terpisah? Ini ya, Iya, betul. Jadi, wah ini teman saya yang paham nih. Jadi nggak apa-apa. ini sepengetahuan saya itu terakhir saya ke Pasuruan itu tahun lalu bulan Oktober tahun 2024. Jadi saya memang sekilas lihat bangunannya itu memang sampai sekarang masih ada. Cuma kalau untuk teaternya sendiri saya memang belum pernah masuk kayak gitu. Ini ada teman saya Mas Ibnu itu juga pernah ke sana mungkin hanya sekilas mungkin lihat depannya saja kayak gitu. Tapi kalau di deskripsi fotonya ini lebih kepada itu kayak bahasa Belandanya ini lebih ke tonel sih atau teaternya kayak gitu sih Kak Abi. Ini yang saya juga sayangnya waktu ke sana ke P3I nggak sempat masuk. Iya betul. Ini yang jadi Untung Surapati, SMK Untung Surapati ya, masalah ya. Terus sekarang direvitalisasi jadi dikembalikan tulisan Societate Harmoninya. Iya Pasuruan ya. betul. Iya betul. Ini Wah, di Kota Pasuruan betul. dan cuma satu ya Societate. Iya betul. Jadi memang Oh. sisa satu kalau di Pasuruan kayak gitu. Nah, ini menarik sih. Jadi saya makin pengen kembali ke sana. Kalau ngelihat gambar aja, sepertinya ini Societate tapi di dalamnya ada gedung pertunjukan. Jadi Skober.
Kan Society Iya, betul. tidak wajib semua Society itu ada panggung kayaknya ya. Iya, bisa aja cuman ballroom. Panggung ini kan ada lantai yang ditinggikan untuk pertunjukan ya, apa tadi, tonel, teater. Iya, Nah, tonel. ini mungkin digabung ya. Jadi Skober juga, ada Skober atau gedung pertunjukan di dalam Societate. Menarik sih. Itu aja sih. Sama Plezir ini, saya nggak, di daerah lain, setahu Mas Yoga sama Mas Gali, ada nama tempat pelesiran nggak? Karena di Bandung, TV pasti juga tahu, di Jalan Taman Sari itu ada jalan pelesiran. Pasti dari kata plezir. Nah, yang saya juga belum, malah saya di kota sendiri, saya belum cari toponiminya. Kenapa di Jalan Taman Sari itu gang ke bawah itu namanya Jalan Pelesiran gitu? Apa di situ ada Societet? Apa saya lupa nanya almarhum. Almarhum ayah saya waktu kecil kayak pernah jelasin, cuma saya udah lupa. Apa di kota lain ada Jalan Pelesiran juga, toponimi jalan seperti itu? Menarik. Pernah dengar gak Mas? Di tempat lain ada. Kalau setahu saya saat ini memang belum pernah dengar sih Kak. Jadi memang lebih kepada arti pelestarian itu kan lebih kepada bepergian kayak gitu. Betul, Cuma untuk traveling. ya traveling. Cuma untuk toponimnya secara langsung kalau di Solo itu di kota saya itu memang belum menemukan sama sekali sih kalau memang terkait pelestarian. Apalagi di Ngawi juga tidak Iya. ada toponim terkait pelestarian kayak gitu. Cuman kayak orang tua kita, generasi atau generasi kakek nenek mungkin ya kalau teman-teman, itu masih suka ngomong plezir kan. Yuk plezir kemana gitu. Ya, dari kata plezir. Gitu aja Mas. Makasih pemaparannya menarik sekali. Oke, terima kasih. Oke, Sami-sami. makasih Mas Abi sama Mas Gali. Nah, sebelum itu aku mau ke Mas Yoga dulu nih. Mas Yoga mau ada pembahasan mengenai organisasi berbasis gerakan yang Mardi Purno ini berupa slide gak yang mau diperlihatkan gitu? Ya, ada Kak. Sebentar. Oh ya, boleh. Oke. Nah, Sudah terlihat ya? udah terlihat. Oke, jadi eh sebentar. Yes, Kak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang sebuah organisasi yang berbasis lokal yang mana sempat berdiri di Magetan yang bernama Mardi Purno. Nah, Mardi Purno sendiri kalau secara bahasa itu berarti pembangunan kembali. Nah, sebelum kita sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana caranya berdirinya, eh ada kiranya kita eh, lihat dulu bagaimana latar belakang eh, masyarakat yang ada di Magetan pada periode 1900-an gitu. Sebelum berdirinya organisasi Mardi Purno. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa catatan eh, yang dibuat oleh Belanda, eh, untuk kehidupan masyarakat yang ada di Magetan, untuk jumlah penduduk antara 1900 sampai dengan 1920, eh, terdapat peningkatan di mana mayoritas tetap dihuni oleh masyarakat pribumi tentu saja. Kemudian eh, yang kedua itu masyarakat Tionghoa, kemudian masyarakat Eropa. Yang mana dalam kurun waktu 20 tahun ini terjadi peningkatan penduduk dari 13.226 jiwa pada tahun 1900 kemudian menjadi eh, 290. Saya nggak yakin ini apakah benar atau gimana. Jadi ada 29.494,5 jiwa. Nah, kemudian secara umum mata pencaharian masyarakat di Magetan itu terdiri dari petani, pedagang dan juga pekerja pabrik. Nah, hal ini tidak lepas dari kondisi i- geografis ataupun kondisi wilayah yang ada di Magetan, di mana ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah, dan juga adanya dua pabrik gula Purwodadi dan juga yang ada di arah Ngawi itu.
saya lupa namanya. Ada dua pabrik gula yang ada di Kabupaten Magetan. Namun di sini ada satu eh, problematika yang saya lihat di mana meskipun di Magetan ini didukung dengan kekayaan alam yang memadai, kemudian hasil-hasil bumi seperti kerajinan kulit, eh, gula, tebu, padi, kayak gitu. Eh, Hal tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat. Nah, hal ini tidak lain disebabkan oleh rendahnya pendapatan penduduk, kemudian adanya beban pajak, persaingan ekonomi, serta berbagai faktor eksternal lainnya. Nah, eh, beberapa permasalahan ini menjadi latar belakang dari didirikannya organisasi Mardipurno, terutama permasalahan terkait tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini saya menyoroti ada eh, empat aspek. Yang pertama yaitu rendahnya upah dan juga tingginya pajak, di mana pada periode tersebut antara 1900 sampai dengan eh, 1920-an, itu upah harian yang diterima oleh eh, buruh ataupun para pekerja yang ada di Magetan itu berkisar antara 15 sampai 30 sen per hari. Kemudian eh, ditambah dengan beban pajak eh, yang dibebankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebanyak 2,40 gulden setahun, ditambah lagi dengan adanya beban pajak yang lain seperti pajak kendaraan, kemudian pajak penyembelihan hewan, kayak gitu. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban kerja wajib, entah itu membersihkan saluran irigasi, kemudian kerja bakti, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa permasalahan lain, yaitu masalah pertanian dan peternakan, di mana pada awal 1900 itu terjadi gagal panen, kemudian berkurangnya produksi padi, serta adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, di mana hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah hewan ternak. Dan juga adanya penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada tahun eh, 1899 sampai dengan 1901. Kemudian eh, ada permasalahan sosial juga yang terjadi di Magetan seperti adanya rampok, kemudian peredaran opium, serta prostitusi seperti itu. Serta masalah kesehatan di mana bantuan medis yang kurang memadai serta beberapa permasalahan terkait eh, air minum di mana eh, masalah air minum ini secara umum terjadi di luar pusat pemerintahan ataupun di luar Magetan sendiri gitu, seperti daerah-daerah Magetan pinggiran kayak gitu, serta adanya wabah-wabah penyakit seperti eh, adanya penyakit sifilis, kolera dan juga cacar yang eh, pernah terjadi di Magetan. Nah, dari sini kemudian ada eh, faktor lain yaitu pergerakan elit lokal. Nah, di sini kita bisa lihat bersama di mana pada periode 1900 awal gitu juga sedang gencar-gencarnya eh, semangat pergerakan gitu. Tentunya diawali oleh mm, munculnya organisasi seperti Budi Utomo yang menjadi ya yang kita anggap yang kita semua melihat itu sebagai sebuah gerakan awal dari munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Kemudian ada juga organisasi Syarikat Islam yang juga memiliki basis massa dan juga pengaruh yang besar. Kemudian selain itu juga muncul berbagai macam organisasi pergerakan dalam skala lokal, seperti Regenbond, Marditoyo, kemudian Mardiharjo yang ada di Yogyakarta dan juga di Madiun. Kemudian dari latar belakang tersebut, eh, Bupati Magetan yang kala itu menjabat yaitu eh, R.A. Surohadinegoro atau yang juga disapa sebagai Raden Adipati Aryo Hadiwinoto mendirikan sebuah organisasi yang dinamai sebagai Mardipurno yang dibentuk pada tanggal 7 Oktober 1921. Nah,
Ya, Pak Raden Surohadinegoro ini merupakan Bupati Magetan kalau saya tidak salah itu yang ke eh, 13, di mana sebelumnya sebelum menjabat sebagai bupati beliau bertugas sebagai patih di Ngawi, kayak gitu. Sebelum kemudian menjadi bupati di Magetan pada tahun 1912 sampai dengan 1938. Nah, kemudian Mardipurno sendiri tadi sudah saya jelaskan di awal itu berarti sebagai memiliki arti sebagai pembangunan kembali dengan fokus pergerakan pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Tentunya latar belakang tersebut apa fokus gerakan yang dibuat oleh Mardipurno itu juga melihat dari kondisi yang ada di Magetan di mana eh, masyarakat Magetan yang memang sebagian besar itu adalah seorang petani, kemudian peternak, dan juga eh, apa ada beberapa yang jadi bekerja di sektor perikanan kayak gitu. Lalu untuk struktur organisasi pada awal berdirinya Mardipurno ada eh, apa namanya beberapa pengurus inti yang mana ketuanya sendiri yaitu Raden Arya Surohadinegoro, kemudian wakilnya yaitu Raden Purbowinoto, kemudian yang menjadi sekretaris dan bendahara itu Mas Yudo Diwiryo, kemudian dibantu oleh 5 komisariat, yang antara lain yaitu Raden Kertodiprodjo, ada Raden Oto Almijoyo, kemudian ada Mas Purwodinoto, ada Mas Sudikdo Marto, dan juga Mas Marto Diarjo. Yang mana semua pengurus ini merupakan eh, para pejabat yang berkecimpung di Kabupaten Magetan. Nah, eh, pergerakan di Mardipurno ini saya tampilkan adalah yang di bagian kiri ini adalah taman percobaan di mana Mardipurno sendiri kan bergerak di dalam bidang peternakan, kemudian ada juga dia bergerak di dalam bidang pertanian, di mana dia mengembangkan bibit-bibit yang nantinya digunakan oleh penduduk untuk ditanami, dijual, kemudian diberikan kepada penduduk lokal. Kemudian juga ada peternakan seperti peternakan sapi, ada domba, ayam, gitu. Dan juga ada peternakan kuda. Nah, lalu bagaimana pengaruh dari keberadaan Mardipurno ini terhadap eh, kehidupan masyarakat dan juga terhadap pergerakan yang ada di Magetan? Di mana Mardipurno ini berfokus pada selama berlangsungnya organisasi, Mardipurno ini berfokus pada pemberian praktik-praktik ataupun pelatihan-pelatihan secara langsung, di mana para pengurusnya itu memberikan pelatihan kepada masyarakat, bagaimana caranya mengolah tanah, kemudian mengurus ternak, kayak gitu. Kemudian dari situ dia juga eh, memperkenalkan ataupun melakukan jual beli kepada masyarakat, dan juga eh, pergerakan Mardipuro ini menggunakan strategi yang bersifat kooperatif, di mana organisasi Mardipurno dia itu apa namanya bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan kolonial Hindia Belanda. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Mardipurno, di mana eh, Mardipurno sendiri melihat ketika di masa pergerakan ada syarikat Islam yang mengalami perpecahan akibat adanya eh, susupan dari paham sosialis ataupun paham komunis. Nah, dari pengalaman tersebut, pada akhirnya Mardipurno ini membatasi anggota-anggota yang bisa mendaftar di organisasi tersebut ataupun bisa bergabung di organisasinya. Sehingga keanggotaan yang ada di Mardipurno ini eh, didominasi oleh kalangan elit di Magetan. Dan juga terdapat dua status keanggotaan seperti anggota biasa yang mana eh, ketika dia ingin bergabung ke Mardipurno maka ya dia harus mendaftar kayak gitu. Kemudian juga ada
anggota kehormatan, di mana status anggota kehormatan ini diberikan secara langsung oleh pemimpin ataupun pengurus di Mardipurno. Sehingga beberapa tokoh seperti Van de Venter itu juga, kemudian ada Kapiten Cina, Kapiten Cina yang ada di Madiun, kemudian JJ Srike yang menjadi beberapa anggota keistimewaan yang tergabung di dalam organisasi Mardipurno. Nah, dengan strategi kooperatif tersebut, dengan kerjasama yang dilakukan oleh dengan para pejabat ataupun eh, elit-elit yang ada di eh, kalangan Hindia Belanda, Mardipurno ini juga mendapatkan apa ya? Pada akhirnya juga mendapat dukungan dari pemerintah karena apa? Eh, Mardipurno dianggap mampu dalam membendung tersebarnya paham-paham sosialis yang mana memang paham-paham sosialis ini eh, menjadi musuh lah bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda kayak gitu. Kemudian eh, cara lain yang dilakukan oleh Mardipurno dalam menyebarkan pengaruhnya yaitu dengan melakukan kegiatan rutin di setiap tahunnya, yaitu dengan mengadakan pameran-pameran. Jadi di pameran-pameran tersebut mereka mengundang para tokoh-tokoh, eh, entah itu tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh pejabat Belanda, kemudian eh, diundang di Magetan dalam semacam di acara pasar malam seperti itu, yang mana di situ juga mengundang para penduduk. Nah, di dalam acara tersebut disajikanlah eh, keberhasilan-keberhasilan, kemajuan-kemajuan kemajuan-kemajuan progres-progres yang sudah dilakukan oleh Mardipurno seperti dalam bidang peternakan, sehingga pada saat itu ya eh, ternak-ternak yang berhasil dikembangbiakkan itu ditunjukkan. Kemudian dari situ juga Mardipurno eh, apa ya melakukan penggalangan dana, sehingga eh, dari situ juga, dari kegiatan-kegiatan itu juga Mardipurno mendapatkan pemasukan untuk menjalankan keorganisasiannya seperti itu. Kemudian kalau secara apa? Secara struktur organisasi, pada dasarnya Mardipurno ini direncanakan itu ber apa ya? Beroperasi selama kurang lebih 20 tahun. Namun eh, tidak sampai itu, Mardipurno ini harus apa ya? Ya harus dikatakan berhenti di mana pada tahun 1930, sorry, 1938 organisasi Mardipurno itu dilebur menjadi organisasi Magetan Fund itu. Nah, sayang sekali ketika saya mengulik mengenai organisasi Magetan Fund ini, eh, saya masih belum menemukan data-data terkait Magetan Fund, bagaimana progresnya, bagaimana strukturnya seperti itu. Sehingga kayak organisasi Martipro ini kayak berhenti di tengah jalan tanpa ada kelanjutan-kelanjutannya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian eh, di sini saya mengutip eh, apa yang disampaikan ketika peringatan 42 tahun Hari Kebangkitan Nasional, di mana bukan karena ayam jantan berkokok maka matahari terbit, tapi sebaliknya. Nah, di mana hal ini menjadi sebuah refleksi di mana eh, zaman pergerakan yang terjadi, eh, pengaruhnya itu sampai kepada setiap pihak, setiap daerah, yang mana dari gelombang zaman pergerakan itu memunculkan semangat baru, memunculkan keinginan baru untuk menciptakan ataupun membawa kemakmuran bagi
masyarakat, bahkan sampai ke dalam apa namanya, sampai ke dalam lingkup daerah lokal seperti daerah Magetan sendiri. Gitu. Ya, eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai organisasi Mardi Purno. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Mas Yoga. Terima Menarik kasih. ya. Yang satu ruang kekuasaannya Eropa gitu. Yang satu lagi ruang pemberdayaannya masyarakat pribumi. Nah, untuk teman-teman di sini boleh kalau misalnya mau bertanya atau misalnya menanggapi gitu dari dua insight nih tadi yang udah dipaparkan baik dari Mas Galih maupun dari Mas Yoga. Boleh untuk raise hand langsung dan juga open mic, open kameranya boleh yang mau bertanya. Terus tadi juga di eh, kolom pesan ya dari Mas Benurus Tamaji nih memberikan insight juga mengenai Society bisa memiliki panggung di bagian dalam tengah seperti gedung Skroberg karena beberapa hal gitu. Satu di antaranya komunitas Society ini mereka mengalih fungsikan bangunan yang sudah ada. Dalam hal ini Skroberg menjadi gedung untuk Society. Seperti itu. Makasih banyak untuk Mas Beno nih. Oke, tapi Mas Galih ya, Mas Galih. Kan tadi yang Society itu tuh Eropa semua nih gitu kan. Bahkan di dalamnya juga harus berdasarkan keanggotaan ya. Nah, apakah ada nggak sih masyarakat pribumi yang masuk gitu ke ranah Society itu baik misalnya sebagai pelayan atau misalnya sebagai apapun gitu yang bisa masuk atau misalnya tidak sama sekali gitu, tidak ada kontribusi dari pribumi sama sekali gitu di dalam society itu. Oke, kalau untuk society khusus pribumi, kalau memang benar, kalau untuk golongan pribuminya dari kalangan bawah memang sejauh ini memang tidak ada, tapi kalau untuk golongan priayi memang ada beberapa society, ada salah satu society yang memang didirikan untuk golongan priayi. Ini sepengetahuan saya saja, itu di kota Solo itu ada yang namanya Society Habib Projo itu didirikan sekitar tahun 1910-an oleh eh, salah satu apa ya penggagasnya juga itu memang eh, Sinuwun Pakubuwono ke-10. Jadi memang beliau ini mendirikan salah satu society ataupun perkumpulan untuk istilahnya mewadahi para priayi terutama ketika adanya pergerakan nasional seperti itu. Dan sekarang Hmm, gedungnya itu Society Proyo ataupun Habib Projo ini digunakan sebagai bangunan monumen pers nasional kayak gitu Kak. oke. Oke, teman-teman di sini ada yang mau raise hand? Boleh, kalau misalnya ada yang mau raise hand. Nah ada. Ada, siapa nih? Boleh? Oh, aku nggak bisa lihat ya. Boleh, silakan yang barusan raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun pendapatnya. Wah ini teman saya yang tanya nih Mbak. Oh iya boleh. Aku nggak bisa lihat lagi siapa. Boleh, silakan. Mas Beno ya. Oke, boleh Mas Beno. Suara saya masuk? Masuk ada, Masuk Oke, masuk. ada. gini, saya sebenarnya cuma mau menambahkan sedikit aja untuk apa itu namanya tadi ya, masyarakat pribuminya ya. Itu tadi sebenarnya masyarakat pribumi itu boleh kok
datang ke society, Hmm. tapi ada batasan gitu loh. Ada batasannya itu apa? Ketika umpamanya ada penggalangan dana di society itu yang dihadiri para pejabat priayi dari keraton, pura dan lain sebagainya, itu termasuk Eropa, itu pribumi itu boleh datang, tapi ada batas. Yang di dalam society itu adalah para para pembesar-pembesarnya. Nah, warga pribumi itu ada di bagian luarnya lah, gampangannya gitu. Jadi sebenarnya pribumi itu boleh masuk main ke society itu boleh, hanya ada batasan sampai di bagian depan. Kalaupun mereka diizinkan masuk ke bagian dalam, itu mereka apa ya, bisa dikatakan mereka itu punya pengaruh, tapi pengaruhnya itu bukan pengaruh ke secara langsung, tapi mungkin dia ikut apa itu nyumbang dana, kemudian ada yang mereka punya keahlian, punya grup musik seperti itu, boleh masuk ke society gitu loh. Dan kemudian apa itu tadi ya, scoper itu tadi, scoper. Ya. Jadi apa ya, society itu sebenarnya tidak tidak hanya mereka itu bangun bangunan gedung society dari nol, itu tidak. Mereka itu kadang mengalihfungsikan bangunan yang sudah ada sebelumnya, entah itu bekas hotel, losmen, kemudian skober atau mungkin gedung teater, itu mereka mereka mengalihfungsikan itu sebagai gedung society itu karena yang pertama itu jumlah anggotanya semakin bertambah, kemudian juga ada bantuan dana masuk. Kalau kasus yang di Boyolali seperti yang saya ceritakan tadi, mereka itu nyewa sebagian gedung losmen, saya tidak ditemukan namanya losmen apa, tapi itu milik keluarga Rademacher. Nah, itu mereka itu sebenarnya nyewa di bagian sisi selatan. Sisi selatan itu termasuk bagian kamar untuk para tamu lah, gampangannya gitu. Kemudian karena si losmennya ini sendiri itu mereka apa ya, mau pilot lah, mau pilot, Rademacher ini punya inisiatif ngejual ngejual ke pihak entah siapa yang mau membeli, silahkan lah. Society Merapi ini itu punya inisiatif, daripada dijual kepada orang nggak jelas, mending kita beli aja, kita alih fungsi sebagai gedung society. Ya meskipun mereka harus keluarkan dana tambah, karena kan mereka gedung losmen dan gedung society itu kan stylenya kan sudah berbeda. Society itu paling tidak bagian tengah itu ruang terbukanya itu lebih luas lah. Society Boyolali itu apa namanya, gedungnya itu bagian tengah itu masih bisa dikatakan masih cukup luas, dan kebetulan juga gedung society juga masih ada. Itu saja, terima kasih. Oke, makasih Mas Benu. Teman-teman yang lain masih ada yang mau raise hand, boleh? Kita masih ada sedikit waktu kalau misalnya mau ada yang mau bertanya lagi. Gitu. Kalau Mas Yoga tadi mengenai Mardi Purnaina itu sampai hari ini dia masih ada apa ya namanya, regenerasinya gitu, atau jejaknya yang apa ya, yang di kemudian eh dilanjutin gitu dari situ. Ya, eh mungkin semacam kayak bekas peninggalannya ya kak ya. Iya, kayak gitu. Ya, eh jujur kalau untuk Mardi Brunei saya belum sampai ke penelusuran secara langsung karena eh dari yang saya temukan ini kayak alamat ataupun lokasi pastinya di mana gedung Mardi Brunei pun juga eh, tidak tertulis gitu di data-data yang saya temukan itu, sehingga eh, untuk sampai sekarang ini juga saya belum mencoba belum mencari lebih lanjut gitu, kira-kira bekas gedung Mardi Purno ini sekarang menjadi apa, ataupun apakah sudah beralih fungsi ataupun beralih bentuk seperti itu. Karena memang
eh, data-data terkait Mardi Purno ini sejauh yang saya dapatkan adalah data-data berupa dokumen, baik itu dari surat kabar, kemudian dari laporan penggunaan Belanda, dan juga eh, semacam ADART yang dimiliki oleh Mardi Purno sendiri. Sehingga kayak foto-foto ataupun catatan-catatan pendukung yang lain, sampai sekarang ini saya masih belum mendapatkan apa ya, data terbaru gitu. Sehingga eh, masih banyak tanda tanya gitu terkait Mardi Purno ini. Gitu, Kak. Oke, Mas Yoga. Tapi menarik ya, maksudnya meskipun misalnya secara bangunan nih belum tidak banyak gitu ya data-data yang bisa ditemukan, tapi justru dengan adanya si Mardi Purno ini pada saat itu tuh kayak ngasih ruh gitu, semangat gagasan baru. Bagaimana saat itu dengan keterbatasan gitu kan pada aspek pendidikan, kemudian juga pemberdayaan masyarakatnya, tapi mereka kayak misal priainya, kemudian pendidik-pendidiknya gitu kan, kayak pribuminya membuat satu wadah pemberdayaan, banyak sekali pembinaan di dalamnya gitu. Dan itu tuh kayak kerja-kerja kolektif gitu di Ya, pribuminya. betul. Ya, seperti itu. Iya, betul, Kak. Ya, meskipun memang eh gimana ya? Organisasinya ya dapat dikatakan cukup eksklusif karena memang hanya bisa Ya, diisi oleh para apa ya, elit lokalnya saja elit gitu. lokal. Mungkin ya, Priai gitu ya. ya mungkin sekali lagi mungkin karena mereka tidak ingin kejadian yang dialami oleh syarikat Islam ketika Hmm, disusupi oleh paham-paham komunis hmm, yang malah membuat organisasi tersebut mengalami apa ya, kemunduran gitu. oke, menarik. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanggapi atau tidak nih? Kalau misalnya tidak, Ada Mas oh Yeremia ada siapa? Resen. Iya Oh, Kak, mohon kelihatan maaf. ya. Mungkin saya bisa koreksi yang tadi ya. Oh ya, boleh. Oh ya, jadi tadi yang untuk Society Habib Brojo itu sebenarnya bukan di Monumen Pers. Jadi yang kalau Society Habib Brojo itu memang didirikan di Kota Solo, itu memang didirikan langsung oleh Sinuwun Pakubuwono X. Cuma untuk jejaknya sendiri itu sekarang sudah tidak ada karena memang hancur ketika Perang Revolusi Kemerdekaan. Itu letaknya masih di sekitar sebelah utaranya Plaza Singosaren milik Matahari. Nah, kalau yang satunya itu yang Monumen Pers yang sekarang Museum Monumen Pers Nasional itu miliknya, itu didirikan dahulunya itu didirikan oleh Adipati Mangkunegoro yang ketujuh. Itu nama society-nya adalah Society Sasono Suko seperti itu Kak. Kalau untuk bentuk fisiknya masih ada sampai sekarang. Oke, Itu saja sih makasih Kak. Mas Gali. Nah, untuk Mas Yeremia nih, lagi resen, boleh sampaikan open mic-nya, Mas Yeremia Yes, ya tadi yang resen. permisi. Ini suara saya bisa kedengeran ya? Kedengeran, Mas? Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini, eh, izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Dali. Dan kita dalam kesempatan Zoom pada malam hari ini, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak, salah satunya juga kepada penerbit Indis juga yang sudah menerbitkan buku tulisan karya kita bersama ini. Ada Pak Gali, ada juga Mas Setia yang sudah berkontribusi dalam memberikan kontributor juga penulisan dalam buku ini. Seharusnya juga pada malam hari ini juga koordinator dari penulisan buku Peradaban Jawa Timur ini, Sejarah Lokal Jawa Timur ini, mohon maaf, itu Mbak Wiratno Sugiwir seharusnya juga datang karena juga beliau kan sebagai koordinator juga dan sekaligus juga guru sejarah MA dari salah satu sekolah di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau juga termasuk merupakan salah seorang anggota dari komunitas Pasak Kadiri. Kemarin sudah saya kabari, tapi kok malam hari ini kok belum datang ya? Begitu. Jadi gini, Pak Gali, ini tadi waktu sebelum saya datang ke Zoom ini sempat membaca sedikit dari tulisannya Panjenengan mengenai tentang society tadi ini. Satu hal yang menurut saya agak sedikit unik itu adalah mengenai unsur kata plesir yang ternyata berasal dari bahasa Belanda. Saya baru mengetahui hal ini.
Nah, kemudian Pak Gali, ketika pada waktu ini kan mungkin ada kaitannya juga dengan kelompok para peranakan Tionghoa yang dimana mereka termasuk dari kelompok golongan Bulan Spreken dari kelompok para obstir peranakan Tionghoa yang termasuk juga masih ada kaitannya juga dengan penelitian saya di S2 Magister Ilmu Sejarah Undip ini. Nah, dalam hal ini juga ketika pada waktu saya tempo hari seminggu atau 2 minggu yang lalu pernah melaksanakan wawancara untuk penggalian data sumber mengenai penelitian saya. Nah, di situ ketika pada waktu saya menanyakan salah satu narasumber dalam penelitian saya, nah itu beliau menjawab bahwasannya ada hiburannya hiburannya beliaunya ketika pada waktu masih sekolah dulu. Salah satunya itu adalah nonton bioskop. Nah, di satu tulisannya panjenengan itu juga, kalau tidak salah juga, society itu juga disebut juga di mana kelompok orang-orang peranakan Belanda ataupun para pejabat-pejabat Belanda itu kan juga salah satunya juga berada di situ juga salah satunya untuk melaksanakan pelesiran nonton bioskop juga. Sepengetahuan saya dalam tulisan itu dituliskan demikian. Nah, dalam hal ini juga apakah kebiasaan atau bahkan mungkin hiburan nonton bioskop ini juga akhirnya apa namanya menjaring juga ke kelompok peranakan Tionghoa yang dimana mereka adalah kelompok Ulan Spreken ataukah cuma hanya bagi kelompok kalangan orang Belanda semata? Itu yang pertama Pak Kali. Kemudian yang kedua, society ini apakah juga berada di sekitar wilayah lingkungan sekolah-sekolah? Kan pada saat itu kan sekolah yang berbasis sekolah Katolik ya atau sekolah Kristen begitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Yeremia. Sebentar. Oke. Eh, Bagaimana kalau misalnya teman-teman yang lain, kalau misalnya tidak ada lagi nih yang akan raise hand, aku mau mengalihkan kepada Mas Galih dan juga Mas Yoga eh, untuk closing statementnya begitu, sekaligus mempromosikan bukunya dan informasi bukunya. Kalau misalnya ada yang mau beli nih, belinya harus menghubungi kemana begitu? Oke, siap. Oke, Kak, ya tadi kan ada satu pertanyaan juga ya dari Mas Yeremia ya. Ya, Jadi memang untuk kebiasaan pelesir itu memang pada awal mulanya memang diperkenalkan oleh masyarakat Eropa. Kadang ada yang dilakukan di ruangan terbuka, semisal pergi bertamasya, kemudian mereka juga punya villa pribadi, baik yang di wilayah pegunungan, apalagi yang punya perkebunan teh ataupun kopi itu biasanya mereka juga punya villa tersendiri. Kemudian yang kedua tentunya mereka juga punya kegiatan pelesir di ruangan tertutup seperti itu. Kemudian kalau untuk masyarakat Tionghoa peranakan, khususnya keluarga elit peranakan yang cabang atas, memang kebiasaan menonton bioskop ini memang juga diperkenalkan oleh mereka yang karena mereka juga punya akses langsung ke beberapa pejabat tinggi Eropa, pejabat tinggi Eropa ya karena memang ada kedekatan secara ekonomi, kemudian kerjasama politik seperti itu. Jadi kalau contohnya di Ngawi sendiri itu memang ada salah satu keluarga elit peranakan Tionghoa, tapi itu memang asalnya dari Madiun, itu keluarga marganya Chan, itu memang juga punya usaha sendiri, itu usaha perminyakan minyak bumi. Kemudian di Madiun sendiri juga ada keluarga Nyo itu. Tadi saya juga sempat baca sekilas tulisannya Mas Yuga itu ternyata itu mungkin sepengetahuan saya kalau Kapitan Tionghoa yang memang menyumbang organisasi Madipurno itu memang keluarga Nyo itu, Nyo Swilian setahu saya kapitannya atau kepala koloni Tionghoa yang ada di Madiun seperti itu. Jadi kalau untuk di Ngawi sendiri memang untuk letak society-nya memang agak jauh ya dari sekolah-sekolah karena memang untuk letak sekolahnya sendiri berada di sebelah utaranya alun-alun Ngawi. Jadi memang sampai saat ini saya belum pernah menemukan adanya kegiatan menonton film langsung ataupun menonton bioskop langsung, baik yang di masyarakat Eropa sendiri ataupun memang keluarga elit Tionghoa yang memang diajak langsung untuk pergi ke society seperti itu dan memang menguatkan pendapatnya Mas Ibnu tadi memang betul bahwa
kalau untuk memang masyarakat pribumi memang dilarang, benar-benar masuk itu dilarang kecuali memang punya semacam kepentingan tersendiri atau memang disewa untuk tampil ke pertunjukan seperti itu. Kemudian kalau untuk kebiasaan menonton film, ya memang nanti ke depannya di awal abad ke-20 mulai berjamur banyak sekali bioskop-bioskop yang dikelola tidak hanya oleh masyarakat Eropa saja, tapi juga masyarakat Tionghoa dan bahkan masyarakat Arab sendiri itu juga punya bioskop sendiri. Setahu saya itu ada bioskop namanya Bioskop Alhambra. Itu memang banyak sekali memutar film-film temanya terkait Timur Tengah seperti itu, Kak. Jadi memang untuk terkait kebiasaan menonton filmnya itu memang lama-kelamaan juga akan istilahnya tidak hanya eksklusif milik masyarakat Eropa saja, tapi juga mengikuti perkembangan zaman, terutama tata kotanya sendiri. Seperti itu. Oke, Makasih, Pak. Mas Gali. Oke, apakah ada tanggapan dari Mas Yoga? Ya, ya tadi keluarga Nyo ya, saya baru ingat. Memang eh, keluarga Nyo itu tadi sebagai salah satu apa ya anggota kehormatan, kemudian juga eh, anggota apa anggota lain seperti eh, Alting van Gesau yang menjadi ketua Lanrat ya, Mas Geli. Ketua Lanrat untuk eh, Magetan dan Ngawi itu juga sebagai Iya, salah satu betul. apa ya anggota kehormatan dari Mardi Brunei. Sehingga memang eh, sebenarnya kayak ya meskipun organisasi itu hanya ada di apa ya basisnya di Magetan, tapi secara spektrum ya keanggotaannya tidak hanya orang Magetan saja, tapi juga orang Madiun, orang Ngawi, dan mungkin bisa bisa jadi juga Ponorogo dan beberapa wilayah sekitar di Magetan sendiri. Dan juga kayak apa itu eh, memang didirikannya Mardipol ini tujuannya adalah untuk mengembalikan apa ya kepercayaan dari masyarakat Magetan di mana eh, Bupati Suradi Negoro beliau melihat bahwa masyarakat akan percaya ataupun memiliki simpati kepada pemerintah apabila mereka diberikan kemakmuran gitu. Mereka diberikan perbaikan, diperhatikan baik secara ekonomi, sosial, sehingga eh, dengan adanya Mardi Brunei diharapkan masyarakat Magetan secara umum kembali ataupun memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah yang ada di Kabupaten Magetan pada saat itu. Oke, makasih Mas Yoga dan juga Mas Gali untuk tanggapannya dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah join, yang sudah mendengarkan gitu ya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan juga eh, nanti untuk pemesanan begitu ya buku Napak Tilas ini juga mungkin bisa langsung menghubungi ya ke Mas Yogi maupun ke Mas Gali. Boleh mungkin sekalian di teman-teman yang mau berkenalan, yang mau saling follow, boleh silakan ya di Instagram dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Temu Sejarah karena kita setiap Kamis malam itu akan selalu ada diskusi mengenai buku-buku sejarah seperti itu. Dan terima kasih banyak atas diskusi perbincangan kita pada malam hari ini. Sangat insightful menurut aku karena eh dengan kita mempelajari mengenai sejarah lokal gitu ya, kita lebih bisa dekat lagi dengan sejarah-sejarah yang dulu kita kurang tahu gitu, ya kan, tentang sejarah lokal, sejarah masyarakat kita yang paling dekat gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya atas partisipasinya dan eh saya Suci Atmarani sebagai moderator. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dan kurangnya gitu. Nanti kita bertemu lagi di Kamis depan di Temu Sejarah yang ke-90 ya, pertemuan yang ke-90 dan terima kasih banyak. Aku mau alihkan kepada Teh Tiwi gitu. Teman-teman juga jangan dulu keluar karena kita akan foto bareng dulu.
Iya, siap. Terima kasih banyak. Kita foto bareng dulu aja ya. Teman-teman silakan yang mau open cam. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, terima kasih Kak Galih, Kak Yoga, dan Kak Suci, serta kawan-kawan yang lain. Sampai ketemu di Kamis berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lancar dan sukses buat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suci Terima kasih Kak Suci, Kak juga. Tiwi. Makasih Teman semuanya. saya Mas Ibnu, terima kasih.